Ada 11 macam syirik yang sekarang beredar dan sejak zaman dulu sebenarnya. Apa itu? Pertama adalah al-asnam. Al-asnam itu adalah kepercayaan kepada patung. Kepada patung, kepada berhala, pada benda-benda keramat, pada tempat-tempat keramat masuk dalam kategori al-asnam. Yang kedua adalah al-kahin. Adalah dukun. Kalau istilah sekarang orang pintar, paranormal, gitu ya. Nah. Yang ketiga as-sihr, sihir. Ya, sihir. Kemudian yang keempat adalah an-nujum, perbintangan, ya, atau istilah lain zodiak. Yang kelima adalah at-tuyur atau at-tiyaroh, adalah kepercayaan kepada burung atau kepada hewan. Yang keenam adalah halafa bi ghairillah, bersumpah tidak dengan nama Allah. Kemudian yang ketujuh adalah tafarruq wa ta'assub, berpecah belah dan berbangga-bangga kepada golongan, padahal itu tidak diperintahkan Allah. Kemudian yang berapa? 8. Kedelapan adalah kultus individu, ya. Jadi itijabu syekh atau itijabul imam, ya, atau itijabu syahs. Pokoknya bangga terhadap seseorang, terhadap figur, baik itu imam maupun syekh maupun guru, mau ustadz, mau kiai, dikultuskan sehingga seolah-olah tidak mungkin berbuat salah. Tuh, 8 ya? 8 9 terusan. Terang 9. Kesembilan adalah lebih mengutamakan hawa nafsu tinimbang keimanannya. Ya. Pas contoh misalkan berhadapan dengan waktu kurban, kita harus milih, ini beli motor apa kurban. Ya, beli motor tidak ada waktunya kan, kalau kurban kan ada waktunya, tanggal 10 sampai tanggal 13, lewat itu sudah tidak bisa kurban lagi. Nah, kadang-kadang kita perang di situ, mana yang menang, nafsu apa iman? Kalau nafsunya yang menang, terkena ayat surah Al-Jasiyah ayat 23. Kalau tadi kultus individu ada di Quran surah itu semua ada dalilnya, ya, semua dalilnya. Jadi kalau kultus individu adanya di surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan guru-guru mereka, pendeta-pendeta mereka menjadi sesembahan selain Allah. Kemudian tadi at-tafarruq wa ta'assub di Al-Qur'an sudah jelas kita sering dengar, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ya, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jangan kamu termasuk orang yang musyrik, yaitu yang menjadikan agama ini menjadi berkelompok-kelompok, jadi golongan-golongan, kemudian setiap golongan merasakan bangga dan golongannya masing-masing. Jadi mendalili amal, bikin kelompok dan gelombang didalili amalnya, gitu ya. Nah, itu disebut di dalam Quran. Kemudian yang ke-9 tadi mengutamakan hawa nafsu daripada imannya. Ya. Kalau datang ke mall, datang ke swalayan, ke department store, kita keluarkan harta banyak-banyak, jreng, gitu ya. Tapi kalau untuk infak di jalan Allah, untuk kepentingan berjuang, untuk kepentingan penyantunan, untuk membantu fakir miskin, kita keluarkan, jreng. Nah, kadang-kadang malah celik. Nah, itulah mengutamakan hawa nafsu. Ke-10, orang yang tidak mengeluarkan zakat padahal sudah sampai pada nisabnya. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yutuna zakah. Kecelakaan bagi orang yang musyrik, yaitu orang yang tidak menunaikan zakat. Surah Fussilat ayat ke-6 dan 7. Yang ke-11 adalah riya. Ya, yang Rasul sampaikan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil.
Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mahwa syirkul asgor, apakah yang dimaksud dengan syirik asgor itu? Kata Rasul, ar-riya, itulah riya. Riya itu ingin dilihat orang ketika kita beramal baik. Kalau ingin didengar orang namanya sum'ah, kakak beradik antara riya dengan sum'ah itu, ya. Atau dua sekawan juga bisa. Dua-duanya sama menyebabkan hilangnya amal-amal kita. Nah, inilah 11 macam ini apabila ada dalam diri seseorang, maka dia tidak akan mudah untuk bisa memenuhi panggilan Allah dalam menegakkan Islam dan diseru untuk hidup berjamaah. Oleh karena itu, apabila kita ingin menyantuni seseorang ketika dalam kondisi masih berbuat syirik, akan sulit untuk menerimanya karena dia menjadi penghalang terhadap penerimaan ini. Penghalang untuk menerima tauhid, penghalang untuk memenuhi panggilan Allah, menegakkan atau menjalani hidup dengan berjamaah. Paham? Nah, sekarang ketahuan kan? Oh, ternyata itu toh yang jadi penghalang. Itu. Termasuk kita juga sama. Kalau kita ada di antara 11 tadi, maka akan sulit kita menegakkan Islam ini dan sulit untuk lebur dalam jamaah, itu sulit. Ya, termasuk sombong. Perasaan sombong kan, ujub, sombong, itu kan termasuk syirik, ya enggak? Sukaria, kita ingin selalu dilihat orang amal-amal baik kita, ini juga akan menjadi penghalang, jadi syirik dalam hati kita. Sehingga kita sulit untuk taat, sulit untuk menikmati jamaah. Kenapa? Karena tadi syirik dalam hati tidak dihilangkan. Makanya harus dibersihkan.